Oke, balik lagi nih sama gue Angga Setiadi G. Udah lama nggak update tentang Gaga Review nih. Balik lagi ke Gaga Review. Kali ini gue beli TWS Monster. Sebenarnya sih nggak begitu tertarik sih. Cuman kemarin gara-gara gue lihat David, jadi gue kemakan. Plus harganya juga murah. Nah, di sini gue bakalan kasih gambaran tentang TWS ini yang harganya cuma 100 ribuan aja. Kemarin dapat dengan bonus kira-kira 120 lah pokoknya. Nah, ini gue bakalan kasih gambarannya aja, nggak terlalu teknikal. Soalnya toh orang-orang juga kalau dengerin kan pakai kupingnya sendiri sih. Jadi gue ini ceritain yang gue rasain aja dari beberapa in-ear monitor atau headphone yang pernah gue coba dengerin dan gue compare sama ini ya. Sebenarnya kemarin gue pengen beli yang Moondrop sih, cuman gue agak mending belum sempat beli sih. Harganya juga 300 lebih sampai 400 kan. Jadi gue coba beli yang murah dulu, soalnya gue sendiri nggak begitu suka sama TWS, lebih suka yang ada kabelnya. Lebih ya dibilang simple nggak ya, cuman kayaknya lebih enak aja lah, soalnya belum nemu TWS yang cocok mungkin ya. Jadi sementara gue masih pakai in-ear monitor. Nah, oke langsung aja ya. Di sini kayak gini packingnya. Nah gini. Ini sih official store ya. Jadi kayaknya nggak mungkin KW ya. Kayak gini. Tapi kalau ori cuman harganya cuma 100 ribuan. Dan di situs resminya juga nggak nemu yang seri ini sih. Serinya kayaknya lebih pro semua, di atas 400 ribu. Kira kayak gini. Ya untuk packagingnya sih keren ya. Ini. Nih. Tuh, langsung dapet ini penutupnya. Ini kosongan sih. Nih. Penutupnya oke, gue singkirin. Terus ini kemarin udah udah gue pakai lanjut. Tadi sih connect tadi, jadi kayak gini lah bentuknya. Udah tahu kan, di David juga udah di review juga kayak gini bentuknya. Ya keren sih, karena gua kemarin dia juga karena keren dan katanya juga bagus. Nggak tahu ya kupingnya dia atau kupingnya gua yang agak manja mungkin ya. Jadi ntar gua gambarin lah kayak gimana. Terus di sini dapat ini. Terus ini buat manual book ini di sini. Oke, udah kosong ya di sini. Kosong. Packingnya sih keren sih. Kalau harga segitu sih kayaknya udah paling keren lah. Ini buat plastik ini karena gua udah unboxing, jadi gua buka. Sudah dapat ini. Ini buat gantungan di sini. Nah, di sini ada lubangnya. Enggak deng, gini deng. Nah, sini ada lubangnya. Jadi lo bisa pakai buat gantungan. Nah, pokoknya gitulah. Ntar gini. Nah, ini banyak karet ya. Oke, terus dapat USB yang kesini sih Type C. Jadi yang ini USB 02 biasa. Oke. Ini dapat manual book yang ya tahu sendiri pasti nggak ada bahasa Indonesia, soalnya ini belum SNI. Kayaknya sih belum SNI ya. Kalau ini sih bahasa Inggris semua. Sama ini Mandarin apa Jepang ini ya, kurang tahu juga sih. Kayak gini lah. Nah ini untuk fitur-fiturnya, ini yang pencet kiri itu buat kiri satu kali bisa buat naikin, kanan satu kali bisa nurunin atau kebalik, pokoknya itulah kanan kiri itu.
Kalau dari kardusnya ini emang nggak ada SNI nya sih kalau dari kardusnya, jadi wajar ya kalau nggak ada bahasa Indonesia, soalnya nggak ada SNI nya. Nah oke, kayak gini lah. Ini udah gue pakai selama hampir 1 harian lah, 1 harian. Gue beli ini karena pas dipakai David itu kayak fit banget lah, enak dilihat tuh, ngepas gitu. Dan biasanya kan ada yang ininya, gagangnya yang ini agak kebuka ke depan gini, jadinya kayak aneh gitu, jadi gini nggak pas nempel di telinga gini kan. Jadi karena gue lihat fittingnya juga bagus, jadi gue beli ini. Dan yang paling penting harganya murah, jadi buat coba-coba kayaknya nggak masalah, 100 ribuan gitu sih. Oke. Dan ini chargernya kayak gini, gue masih belum tahu sih gimana cara ngecek indikatornya di sini. Mungkin ini kali ya, atau ini, soalnya warnanya ini bikin pusing sih. Di manual book juga nggak ada tulisannya kalau low tuh warnanya apa, kalau full warnanya apa. Mungkin gue belum baca sampai full ya, mungkin, atau belum tahu lah gitu. Nah sini kemarin pas baru datang langsung gue pakai kira-kira 12 jam lah, 12 jam ini udah habis, udah low lah pokoknya, nggak habis. Terus apa lagi ya, buat ngecasnya sendiri keren. Kalau ngecas ditinggal tidur gak apa-apa, soalnya kalau udah penuh dia mati sendiri, ngecas sendiri lah, keren lah. Buat kayak gitu emang wajib sih, soalnya kan baterainya juga kembung. Dan yang satu lagi ini nggak tahu ya, ini di sini tuh ada baterainya apa enggak ya, soalnya pas dateng terus kan yang TWS nya kan habis sih, tak pasang gini, cuman ininya nggak ngecas, jadi harus tetap dicas. Jadi kemungkinan di sini nggak ada baterainya kali ya, atau emang TWS semuanya kayak gitu, gue juga nggak tahu sih. Kan lebih keren kalau di sini ada baterainya, jadi kalau ini full ntar nggak usah nyolok ke USB atau ke adaptor, tinggal dicolok sini, ini otomatis ngecas gitu. Gue kirain gitu, cuman nggak kayak gitu. Tapi nggak tahu kalau TWS emang kayak gitu. Itu sih gue paling. Ini nggak ada baterainya menurut gue sih, tapi nggak tahu juga kalau ada baterainya sih, soalnya pas tak masukin gini nggak ngecas, masih low. Pas tak pakai lagi baru tak cas, baru bisa gitu. Gini gimana ya, langsung aja kali ya ke reviewnya. Nah ini tuh TWS ini tuh suaranya cenderung ke bassnya gede banget, bulet lah pokoknya. Jadi cocok buat orang-orang yang baru beli TWS atau enggak sehari-hari pakai TWS atau in-ear monitor, atau yang enggak sering beli in-ear monitor. Itu cocok banget lah, karena bassnya emang ya orang-orang pada umumnya suka yang bassnya besar. Ini cocok, mungkin cocok lah buat asal dengerin musik, cocok banget. Cuman masalahnya ini detailnya sangat kurang, terus soundstack-nya juga menurut gua kurang luas ya, kurang cering gitu suaranya. Buat akustik kayak kurang cering, vokalnya juga kurang mewah. Jadi gimana, cuma bassnya menurut gua besar banget sih, dipakai buat dengerin genre pop ya asal bunyi pokoknya. Jadi nggak ada, pas didengerin nggak kayak langsung wow keren ya suaranya, nggak bikin senyum, nggak bikin merinding juga lah. Terus kemarin sempet gue pakai itu beberapa momen ada suara kerasak gitu. Nggak tahu kenapa, masa baru beli terus tak pakai beberapa jam lah, nggak nyampe sehari timbul kerasak. Nah gue gue cari-cari kan di mana itu
App Store, ada aplikasinya nggak gitu. Biasanya kan kayak Edifier yang headphone itu kan ada aplikasinya kan, jadi bisa connect ke aplikasi terus di setting gitu. Nah ini tak cari-cari nggak ada aplikasinya, jadi gimana ya, tak cari-cari lagi kok tetap kresek gitu. Akhirnya gue balikin lagi ke dalam sini, terus gue pakai lagi dan hilang kresek-kreseknya. Nggak tahu ya, soalnya gue nggak tahu cara matiin nih TWS, nggak ada tombolnya, atau gue yang nggak ngerti. Kadang tak masukin tak tungguin lama, nggak mati-mati juga gitu sih paling. Kalau ada aplikasinya kan mungkin ya bisa ketahuan sih, ntar bisa lihat equalizer, tapi dengan harga segitu sih kayaknya nggak mungkin ya dapat aplikasi gitu. Terus yang satu lagi, karena ini nggak tahu ya, manual booknya ini kayak kurang lengkap ya, nggak ada cara-cara buat. Nah ini ada press right 2 detik untuk game mode, press right 2 detik untuk musik mode. Jadi mungkin kemarin pas kresek-kresek itu ke setting ke game mode mungkin ya, jadi agak kresek-kresek gitu. Nah ini phone ini maksudnya buat ngangkat telepon ya, buat ngangkat telepon. Ini musik playback, left right double click, pause play, last song, kayak gini. Nah anehnya nggak ada instruksi buat reset nih TWS. Jadi masalahnya ketika TWS ini dipinjem sama saudara lo atau temen lo, terus ketika temen lo nggak matiin Bluetooth, otomatis nih TWS connect ke HP temen lo. Jadi lo buat konekin ke HP lo sendiri agak kesusahan tuh, harus nyuruh temen lo buat nge-forget nih TWS, jadi bisa connect ke HP lo. Nah itu kelemahannya. Jadi ini harusnya kan kalau TWS yang gue punya ya, gue punya headphone sih, kan ada kayak tombol buat reset, jadi buat ngilangin perangkat-perangkat yang terhubung. Nah itu masalahnya itu sih dari ini aplikasi. Jadi lo harus itu, atau gue nggak tahu caranya. Nah kemarin itu agak kesusahan sih, jadi agak susah kalau dipinjem-pinjemin. Ntar harus nyuruh forget dulu kayak gitu sih. Paling kayak gitu kelemahannya, nggak bisa direset sama agak kesusahan buat matiin nih TWS. Kalau di sini sih keterangannya buat matiin. Kalau di sini sih buat matiin lo harus disconnect dulu ya. Terus lo masukin ke dalam kotaknya ini dan tunggu 3 menit. 3 menit itu lama sih menurut gua. Jadi agak kelamaan sih, kalau bisa mungkin 1 menit. Jadi kalau ditungguin kan jadi paras nih, ini udah mati apa belum gitu. Kalau 1 menit kan jadi tahu, oh ini belum mati nih, mungkin belum pas gitu. Tapi kalau nunggu 3 menit juga takutnya ininya juga TWS nya habis juga sih kalau nggak dimatiin gitu sih. Soalnya juga di sini nggak ada tombol buat reset atau matiin. Kalau ada tombol buat matiin atau reset mungkin dipencet berapa detik terus ngereset sendiri, kan enak sih. Jadi atau ada aplikasinya. Ditambah ketika lo harus matiin dulu Bluetooth lo. Nah gue adalah tipe orang yang jarang sekali matiin Bluetooth ataupun WiFi. Jadi kalau Bluetooth lo nggak lo matiin dan ini dimasukin ke dalam cachingnya ini nggak bakalan mati dan nggak bakalan disconnect. Anehnya itu, jadi lo harus matiin Bluetoothnya dulu baru bisa disconnect dan mati. Itu sih paling agak ribet juga menurut gua. Untuk ngidupinnya sih tinggal dilepas langsung hidup sendiri, keren lah. Itu mungkin salah satu yang nggak kelebihan sih, kayaknya semua TWS juga gitu. Kalau
lepas dari casingnya hidup sendiri. Oke, balik lagi ke kualitas suaranya. Hey bro, ini lanjutan review yang kemarin ya. Sebenarnya yang kemarin udah mau gue upload, cuman belum sempet aja. Ini gue review ulang karena setelah gue pakai beberapa hari ada beberapa suara-suara yang ketinggalan menurut gue. Jadi setelah gue pakai selama kurang lebih 3 hari, ternyata dengan harga 100 ribuan TWS ini sangat-sangat worth it sekali buat lo beli. Nah jadi yang kemarin tuh nggak tahu ya, pas awal-awal mungkin gue kurang enjoy makainya atau gimana, atau kurang di recharge lagi gitu pas baterainya lowbat mungkin ya. Jadi kemarin tuh gue habis cas terus gue pakai lagi, ternyata suaranya nggak seburuk itu bro. Cukup bagus, untuk vokal juga bagus, untuk detail lumayan, tetap lumayan untuk detail, nggak terlalu cering. Cuman untuk reverb dan soundstack cukup bagus juga, bass juga keluar, enak dipakai buat dengerin musik-musik pop, EDM, dan jazz kayaknya agak kurang sih, cuman tetap enak buat didengerin. Untuk baterai ini kemarin bisa gue pakai kira-kira cukup lama, hampir 2 hari full tuh masih ada baterainya. Kemarin tak pakai hampir berapa ya, pakai jalan 6 hari lah, masih bisa dan masih layak dipakai, nggak terlalu lowbat sih menurut gue, dan nyaman juga tentunya. Untuk case-nya ternyata di sini juga ada baterainya, jadi ketika lo masukin udah otomatis ngecharge nih TWS kanan kiri ya gitu kan. Kemarin belum sempet gua terangin tuh. Nah ini udah gua coba dan gua ngerasa oke. Ini gua dengerin buat dengerin lagu-lagu city pop, Vera, terus apa lagi ya, dikit hardcorean dikit juga masih enak dan sangat layak sekali dibeli. Dengan harga 100 sampai berapa, 150 lah, 100 sampai 150 kalau masih diskon harganya segitu. Nah bener kata si siapa namanya yang reviewer di YouTube itu, lupa gue malah namanya. Nah di situ dia bilang kalau ini worth it, emang sangat worth it dibanding lo beli yang merek lain, karena ini udah bisa dibilang udah emang udah terbukti lah gue dengerin, dan gue bilang ini sangat gue rekomendasiin dengan harga segitu ya, daripada brand-brand lain yang belum tentu cocok. Nah lo bisa coba ini aja, dan harganya juga murah, jadi kalau nggak cocok lo bisa beli yang versi lain mungkin. Oke ya, jadi gue nobatan ini dari nilainya gue kasih nilai 5 kebanyakan kali ya, 4,5 lah, 4,5 dari harga 100 ribu. Ini sangat memuaskan sekali dan bagus, layak untuk dibeli. Oke, sekian dari gue, terima kasih. Balik lagi ke Gaga Review kali ini, bye.